Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Alegra Putra Permadi, NBI 13121000090. Saya akan mereview dari hukum cyber kelas F, rangkuman pertemuan 1 sampai dengan 6. Di sini saya akan memulai dari pengertian cyber law sendiri. Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati atau paling tidak hanya sekedar terjemahan atas terminologi cyber law. Sampai saat ini ada beberapa istilah yang dimaksud sebagai terjemahan cyber law sendiri, di antara lain hukum dunia maya, hukum teknologi informasi, hukum telematika. Selanjutnya, cyber law adalah keseluruhan asas-asas norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Cyber law yaitu hukum yang mengatur aktivitas dunia maya, dalam kurung kejahatan dunia maya melalui jaringan internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah keberadaan cyber law. Sejarah keberadaan cyber law di dunia pada tahun 1980-an, khususnya negara-negara di Eropa dan Amerika Utara mulai melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan baru, sering dengan penggunaan teknologi komputer dalam melakukan tindak pidana konvensional. Pada tahun 1990-an, beberapa negara di berbagai belahan dunia sudah mulai mengatur tindak pidana cyber, seperti memasuki sistem komputer secara ilegal, merusak data dalam sistem komputer, dan menyebabkan virus. Pelaku tindak pidana cyber mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana dari suatu negara yang akan mengakibatkan kerugian terhadap beberapa tempat di negara lain. Selanjutnya, beberapa organisasi internasional, Organisasi for Economic, usaha internasional pertama dalam memerangi tindak pidana penyalahgunaan komputer dilakukan oleh OECD antara tahun 1983 sampai dengan tahun 1985. Lalu saya akan menjelaskan sejarah cyber law di Indonesia. Pada tahun 2000, pemerintah mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas cyberspace. Pada tahun 2003, tepatnya di bulan Maret, pembentukan RUU IKTE dilanjutkan oleh Kominfo dan menjadi RUU IETE. Pada 2005, RUU IETE berubah menjadi RUU ITE. Pada 25 Maret 2008, DPR menyetujui RUU ITE menjadi UU ITE. Pada 21 April 2008, Presiden RI diundangkan dengan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Lembaran Negara tahun 2008 nomor 58. Pada tahun 2016, UU ITE direvisi melalui UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE. Dan di sini saya akan melanjutkan faktor-faktor pendorong terjadinya cybercrime. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super canggih. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang keempat, kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum. Asas-asas cyber law sendiri ada 6. Yang satu, subjektif territoriality. Yang kedua, objektif territoriality. Dan yang ketiga, nationality. Yang keempat, passive nationality. Kelima, protective principle. Yang keenam, universality. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.